Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Julfikar. Kali ini saya akan share tutorial bagaimana caranya membuat sebuah laporan dengan menggunakan pivot table pada Microsoft Excel. Baik, kita langsung saja ke TKP. Sebelumnya kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, selanjutnya silahkan teman-teman buka program Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Excel 2007. Bagi teman-teman yang memang di laptopnya sudah ada 2010, silahkan gunakan saja. 2013 pun juga silahkan gunakan ya. 2000 berapa juga silahkan gunakan. Yang penting sama-sama Microsoft Excel. Paling nanti hanya beda tampilannya saja sedikit. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya, seperti yang telah kita ketahui, pivot table itu merupakan salah satu fitur ya dari Microsoft Excel yang biasa digunakan untuk membuat laporan secara ringkas, jelas, padat, dan interaktif ya, seperti itu. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh kasus laporan penjualan ATK pada sebuah toko serba bisa ya. Oke, kita langsung saja. Untuk lebih jelasnya kita simak videonya bareng-bareng. Baik, di sini saya akan membuat judul terlebih dahulu. Misalkan laporan penjualan ATK pada sebuah toko serba bisa. Oke, setelah itu saya akan pertebal judulnya. Oke. Nah, lanjut sekarang kita buat tabel terlebih dahulu ya, buat tabel penjualannya. Seperti biasa, pasti ada kolom-kolomnya ya. Di sini ada kolom nomor, ada kolom tanggal penjualannya, ada kolom nama barang yang dijual, kemudian ada kolom misalkan jumlah terjualnya berapa ya. Ada harga satuannya berapa, harga satuan, terus ini total harga. Oke, berhubung ini hanya contoh jadi segini aja, gak usah banyak-banyak. Oke, lanjut kita atur lebarnya sedemikian rupa sesuai dengan selera teman-teman. Ya, oke, harga satuan. Kita selanjutnya kasih border biar dia seperti tabel beneran. Emang tabel sih ya. Oke, kita kasih border di sini, all borders. Nah, setelah di sini muncul ya tabelnya, sekarang kita akan atur nih judul-judul kolomnya, kita atur rata tengah, kemudian kita juga atur di pertebal. Nah, oke, segini aja. Kemudian di sini kita kasih nomor dulu. Nah, untuk membuat nomor otomatis kita cukup blok dua nomor ini. Kita tarik ujung kanan bawahnya, lalu klik, drag, and drop sini ya. Kita atur rata tengah. Oke, untuk tanggal, misalkan tanggal penjualannya itu dari tanggal 1 Januari ya, 1 Januari 2018. Kemudian nama barangnya misalkan pulpen. Jumlahnya itu misalkan dalam tanggal 1 Januari itu pulpen terjual 40 piece. Harga satuannya pulpen Rp3.000. Untuk total harga itu belakangan saja ya. Oke. Kemudian tanggal 1 Januari juga. Misalkan buku tulis terjual 30, harganya 4.000. Kemudian misalkan 2 Januari 2018 ada penghapus. Misalkan terjual 20, harga satuannya berapa penghapus? 1.500. Kemudian tanggal 2 Januari, tanggal 2 Januari lagi. Misalkan buku gambar kejual 25, harganya 5.000. Misalkan sekarang tanggal 3 Januari, pensil terjual 35, harga pensil 2.000. Kemudian 4
terjual penggaris, terjual berapa piece, misalkan 10 piece, harga penggaris berapa, misalkan 3.500. 4 Januari yang terjual hanya penggaris, misalkan sekarang tanggal 5. Buku gambar lagi terjual ya 20 piece, harga buku gambar berapa, 5.000. Terus 5 Januari tanggal 6 terjual penghapus, terjual 30 piece, harga penghapus berapa tadi, 1.500. Oke, satu lagi 7 Januari pulpen terjual 50 piece, harga 3.000. Nah, seperti ini. Oke, ini hanya contoh. Jadi kita ceritanya membuat laporan dalam periode 1 minggu ya, dalam seminggu terjual berapa piece ya, seperti itu. Baik, kita akan atur tanggalnya ke rata tengah ya, misalkan kiri juga boleh, tapi tengah aja deh ya. Oke, tengah. Kemudian nama barang kita rata kiri aja. Ini untuk tanggal di sini tipenya custom ya. Custom boleh, misalkan teman-teman mau atur long date boleh, nah seperti ini jadi panjang. Mau atur short date juga boleh seperti ini. Bebas ya, suka-suka teman-teman aja. Oke. Nama barang, oke, jumlah kita atur tengah. Satuan harganya udah segini aja. Atau mau kasih rupiah boleh. Kasih akunting deh ya, oke. Nah, sekarang kita atur total harga ya, bukan atur. Kita hitung total harganya ya. Kita kasih rumus saja. Sama dengan harga satuan dikali jumlah, enter. Nah, seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, jadi ini tabel laporan penjualan ya. Sekarang kita akan membuat pivot table berdasarkan tabel yang telah kita buat ini. Oke. Caranya bagaimana? Cukup mudah sekali. Namun sebelumnya kita atur dulu ini ke rata tengah. Kasih merge and center. Ini juga merge and center. Oke. Setelah ini selesai, sekarang kita langsung buat pivot table-nya. Caranya kita pergi ke tab insert ya, menu insert ini, lalu kita pilih pivot table. Nah, di sini ada dua nih, pivot table sama pivot chart. Berhubung kita di sini akan membuat pivot table, ya sudah, kita kliknya pivot table. Nah, seperti ini. Nah, kalau di sini saya ini sudah otomatis terseleksi ya tabel yang akan kita buat pivot table-nya. Oke, misalkan contoh kita belum terseleksi, kita hapus dulu. Nah, caranya bagaimana? Oke, sekarang caranya adalah kita blok tabel yang akan kita jadikan pivot table. Caranya kita klik, tarik sampai sini ya, sampai bawah pokoknya. Sampai ke blok semua lah intinya. Oke, sekarang untuk tabel yang akan kita gunakan sudah dipilih. Sekarang adalah nentuin di mana lokasi pivot table itu akan ditampilkan ya. Oke, caranya bagaimana? Oke, kita hapus dulu. Contohnya lagi kosong. Kita akan menampilkan di exiting worksheet ya. Berarti kita akan menampilkan pivot table-nya di sheet yang sedang saya gunakan ini ya. Kalau new worksheet berarti di sheet yang baru. Nah, sekarang saya akan menggunakan sheet yang sekarang saya gunakan. Oke. Sekarang saya akan menentukan di mana lokasinya pivot table itu nampil. Saya maunya nampil di sini deh ya. Nampil di sini. Oke, kita klik, kemudian tinggal klik OK. Nah, seperti ini. Pivot table sudah muncul. Sampai sini sudah hampir selesai nih pivot table nih ya. Sekarang kita tinggal atur kolom mana aja yang mau kita tampilkan di pivot table. Oke. Sekarang teman-teman lihat ke sebelah kanan. Ya, di sini ada nama-nama field ya, atau nama-nama kolom. Ini nama-nama kolom ini sesuai dengan kolom yang tabel ini ya. Ini ada nomor, tanggal, nama barang, jumlah, harga satuan, total harga. Ini juga sama. Nomor, tanggal, nama barang, jumlah, harga satuan, total harga ya, sesuai dengan tabel yang kita buat. Oke, sekarang misalkan ya, contohnya saya mau nampilin tanggal.
di pivot table kita tinggal checklist saja. Nama barang juga saya mau tampilin ya, terus jumlah juga saya mau nampilin, harga satuan, total harga. Nah oke, untuk nomor enggak dulu. Lanjut, setelah semuanya nampil, nah ini pivot table kita sampai sini sudah selesai sebenarnya ya. Sekarang kita tinggal kelola atau olah sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalkan kita mau melihat nih penjualan kita di tanggal 1 misalkan ya. Oke, kita bisa sortir dari sini juga bisa tuh berdasarkan tanggal. Misalkan kita maunya melihat tanggal 1. Oke, ini select all-nya kita hilangin centangnya. Sekarang kita pilih yang tanggal 1. Oke. Nah, di sini sudah ketahuan kan yang tanggal 1 itu terjual buku tulis dan pulpen sebanyak 30 piece untuk buku tulis dan pulpen 40 piece. Oke, seperti itu contoh sederhananya. Kita misalkan mau ulangin lagi nih. Oke, kita sudah tahu lah ya untuk berdasarkan tanggal. Nah, sekarang kita maunya berdasarkan nama juga bisa. Oke. Di sini di atasnya nih kan ada pilihan tuh, ada berdasarkan tanggal, ada berdasarkan nama misalkan. Oke, kita cari berdasarkan nama, kita select all-nya, hilangin centangnya. Kemudian kita misalkan mau lihat nih penjualan buku gambar selama 7 hari itu berapa banyak sih ya. Oke, kita checklist buku gambarnya, kemudian kita tekan oke atau klik oke ya. Nah, selama 7 hari dia terjual berapa nih? 45 ya. Dia terjual di tanggal 2 sama tanggal 5. Nah, seperti itu ya. Contoh sederhana dari pivot table. Baik, itu contoh sederhananya. Sekarang kita mau coba lagi yang lainnya, oke? Kita misalkan mau nih ke sebelah kanan, lihat nih kan di sini ada report filter nih. Kita juga bisa menggunakan report filter ini untuk menyaring laporan juga. Misalkan, oke, kita mau menyaring memfilter laporan berdasarkan tanggal lagi. Oke. Di sini kan di raw labels ada tanggal dan nama barang. Nah, sekarang kita mau mencari laporan berdasarkan tanggal. Baik, kita bisa pindahkan saja nih tanggal ini ke atas ke kolom filter ini. Oke, caranya bagaimana? Silahkan teman-teman klik drag and drop di sini. Nah, pindah sendiri kan? Ya, karena kita pindahin tadi. Oke. Nah, di sini sudah berubah nih tampilannya ya. Untuk bagian raw labels itu hanya nama dan sekarang tanggal pindah ke atas. Di sini kita bisa memilih tanggal mana yang mau kita lihat ya penjualannya. Misalkan kita mau melihat tanggal 4 misalkan. Oke. Nah, tanggal 4 nggak ada penjualan nih. Kenapa? Karena di raw label itu yang terselect hanya buku gambar, sedangkan di tanggal 4 nggak ada buku gambar yang terjual ya, hanya ada penggaris. Nah, seperti itu. Oke, kita misalkan ini di select all dulu untuk nama-nama barangnya ya, select all. Oke. Nah, sekarang nampil kan di tanggal 4 yang terjual itu penggaris. Oke. Itu salah satu kegunaan dari pivot table. Sekarang misalkan kembali lagi deh, kita mau melihat dari keseluruhan seminggu. Di sini juga kita bisa menganalisis ya barang mana yang paling banyak terjual selama 1 minggu. Alhamdulillah. Kita mau melihat nih barang mana yang paling banyak. Wah, pulpen nih 90 kan. Jadi selama seminggu ini barang yang paling laku terjual itu pulpen. Jadi kita bisa mengambil keputusan harus menyediakan pulpen lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Itu contoh dari pivot table. Contoh yang sangat amat sederhana sekali ya. Jadi ini dari pivot table itu keuntungannya seperti itu. Selain itu juga dia bisa meringkas ya. Yang tadinya ada namanya ada banyak, misalkan ini pulpen, ada 2 pulpen ya. Di sini jadi 1 digabungin ya. Nama yang sama itu digabungin, terus langsung jumlah otomatis ya. Dari pulpen yang ini sama pulpen yang ini. Itu dia enaknya pivot table. Nah, untuk yang lainnya mungkin silahkan teman-teman coba kembangin lagi sendiri ya.
Kalau di video ini mungkin saya hanya bisa menjelaskan sampai situ saja, karena memang sudah cukup juga sih ya untuk melihat sebuah laporan. Mungkin teman-teman ada data yang lebih baik lagi, silahkan cobain gunakan di rumah ya dengan menggunakan pivot table. Oke, jangan takut mencoba, pokoknya jangan takut gagal. Saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini saja ya. Semoga bermanfaat ya. Oke, baik, jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share ke teman-teman yang lainnya. Dan memang jika teman-teman ada yang belum mengerti atau belum paham, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan jika teman-teman ada yang mau ngasih saran atau kritik, silahkan ya tulis juga di kolom komentar di bawah ini. Oke. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.